memalsukan, membuat palsu dokumen 6 tahun, memalsukan, membuat palsu dokumen otentik 8 tahun, menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik 7 tahun. Itu pelanggarannya Joko Widodo. Ditambah dengan undang-undang Sisdiknas pasal 68, pasal 69. Pasal 68 memberi gelar ijazah yang tidak memenuhi syarat. UGM terancam pidana 6 tahun para pejabatnya. Menggunakan gelar dan ijazah palsu terancam lagi Joko Widodo di sini 6 tahun. Makanya tangkap dan adili Jokowi. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan, itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi, itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk
kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami? Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti persilakan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap, misalnya sebagai saksi ya, kami siap gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya, itu saja. Demikian teman-teman, kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Juga meloloskan pejabat bermasalah. Apa contohnya? Ya kita melihat dari kasusnya di UI. Bahlil Lahadalia yang kemudian mendapatkan gelar doktor, tapi kemudian bermasalah ya, terbukti bermasalah. Kurang dari 2 tahun dia bisa mendapatkan gelar doktor. Itu orang luar biasa jenius, berarti dia bisa merampungkan gelar doktor kurang dari 2 tahun ya. Gua aja tesis saya sampai sekarang belum selesai gitu kan, tapi dia bisa secepat itu 2 tahun. Ya, pemerintah juga kemudian menjadikan kampus ini sebagai pendukung untuk proyek-proyek strategis nasional. Atau proyek-proyek pemerintah lah, proyek BUMN dan lain-lain. Dulu di Pegunungan Kendeng di daerah Rembang dan Pati ada semen Indonesia gitu, dan pembangunan pabrik semen Indonesia, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh warga di sana ya ketika kami menginvestigasi persoalan ini. Usut punya usut ternyata juga ada peran dari akademikus, dosen-dosen yang kemudian mendukung dalil-dalil dari semen Indonesia ini. Nah, terakhir adalah pemerintah memberikan gula-gula izin. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, ada beberapa tanggapan netizen teman-teman, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangan komentar-komentar dari teman-teman kita dari cuplikan video ini. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Edi Chandra, dia berpendapat para termul buzzer juga harus dipenjarakan karena pembohong dan mengelabui rakyat selalu. Teman-teman, Dudin Jamaluddin berpendapat Indonesia ini nggak kekurangan uang, tapi bangsat koruptornya terlalu banyak. Ya teman-teman, kita lanjut. Yeni hamba Allah berpendapat, ingat ingin lihat macam mana reaksi keluarga Jokowi, semoga betul-betul ditegakkan keadilan. Ya teman-teman, Suparman Narifin berpendapat, setuju, pengkhianat perusak NKRI adili. Teman-teman, Amir Shan Syafuruddin berpendapat, setuju banget, koruptor, pemecah bangsa, sita asetnya semua untuk negara, sudah ijazahnya nggak jelas dan bubarkan ternak-ternaknya, semua penjilatnya. Ya teman-teman, sampaikan oleh teman kita, Zulfik berpendapat, Polri dulu yang pertama di demo. Polri itu orang Jokowi, siapa lagi yang berani tangkap Jokowi? Semua penegak hukum harus didemo. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Suhalai berpendapat, kemana ini suara DPR? Katanya wakil rakyat. Kok diam saja? Rakyat udah kayak gini, mana suaramu wahai wakil rakyat? Ya teman-teman, Endang Budi berpendapat, ijazah palsu ini juga seperti korupsi karena dengan modal ijazah palsu bisa jadi wapres, koruptor, dan seenak duelnya. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Jamif, dia berpendapat rakyat sudah cerdas, perintah jangan tipu KPK, harus jujur. Hakim MK jangan main sogokan, yang bersih dan demi keadilan hukum harus berlaku. Ya teman-teman, Suyoto berpendapat juga, yaitu ayo rakyat bersatu rebut kembali kedaulatan rakyat kita, mau kapan lagi? Ya teman-teman, Basman memberikan juga tanggapan cerdisnya, dia berpendapat rakyat curi labu ditangkap dan dihukum. Ya kenapa penipu bangsa dan negara bebas dari hukum? Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Farid, dia berpendapat, udah tunggu apa lagi? Secepatnya adili Jokowi dan Gibran itu. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Suku Prayetno, dia berpendapat, ayo semua rakyat bersatu demi kesejahteraan rakyat. Teman-teman Genfah berpendapat,
Kalau ini betul demo untuk keadilan dan kebenaran, mudah-mudahan semua selamat, sehat selalu. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Catman berpendapat, demo terus, saya sangat setuju dan mendukung. Biar para koruptor diadili, jangan semaunya saja, biar penegak hukum tahu. Ya teman-teman, Salman Bis berpendapat, sayang 1000 sayang Indonesia rakyat yang berani melawan rezim bangsatnya cuman sedikit. Teman-teman, Siti Mariam berpendapat, itulah kalau kedoliman terus dibela aparat pemerintah tidak ada gunanya. Maya wajar kalau terus-menerus rakyat berdemo mencari keadilan. Ingat wahai para pejabat, Anda diberi kesempatan jadi pejabat hanya sementara. Akhirat dan keturbusanmu yang harus menanggung akibat kalau kezaliman terus dibalas. Teman-teman, kita lanjut. Songkeng berpendapat, miskinkan Jokowi sebelum dipenjara sekeluarga bersama termulnya, karena semua itu merusak kebenaran kejujuran. Apalagi keadilan pantas dungu di pendidikannya rendah, hanya SD, PKI, ijazahnya palsu, lulusan Universitas Permula disahkan oleh Rektor OVA, dibayar 29M, kata Raymond Sianipar. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nur Hadi berpendapat, Jokowi telah merampok kekayaan yang ada di dalam tanah air yang ada di Indonesia. Jokowi sudah merusak konstitusi dan undang-undang. Ya teman-teman, Dernier juga memberikan tanggapannya, ini yang terbalik pengadilan rakyat untuk pejabat, karena rakyat bicara nggak diperdulikan. Ya sekarang habisin tuh penjara yang hancurin negara ini, bakar hidup-hidup, muak dan bosan. Ya teman-teman, kita lanjut. Endrawatien berpendapat, mantap, mudah-mudahan Allah melindungi saudara-saudara kami memperjuangkan keadilan untuk rakyat tentang ijazah Jokowi, amin. Teman-teman, Tahya Gunawan juga memberikan tanggapannya, hukum hilang total. Ada juga hukum rimba karena Undang-Undang 1945 dan Pancasila hilang dan dihilangkan oleh mafia-mafia tanah. Ya teman-teman, Pak Sugeng juga berpendapat, Bung Irma mana? Nanti memaki-makikan segitunya jika membela Jokowi, ada apa? Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Fadilah Umar juga berpendapat, saya orang awam miskin. Ya, lagi cuman bisa berdoa semoga pejuang keadilan berhasil demi bangsa dan negara tercinta. Teman-teman, Tobrinus Saleh berpendapat, hanya orang yang mampu menyelesaikan masalah korup dan Jokowi, aparat dan penegak hukum tidak bisa lagi diharapkan, semua sudah tersandar. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan-tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian lewat kolom komentar di bawah, dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.